Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, ba'da dzalika alhamdulillah, wa kadzalika alhamdulillah, subhanallah. Subhanal wahidil ahad, subhanal fardis samad, subhana man basatal arda ala ma'in jamad, wa subhana man khalaqal khalqa fa ahsahum adada. Subhana man qasama ar-rizqa wa lam yansa ahad. Wa subhana man khalaqa sab'a samawatin bighairi 'imad. Wa subhana man lam yattakhidh sahibatan wala walad. Wa subhana man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ila yaumil mi'ad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Wa qala ta'ala aydan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, khuslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wan naf'u lil muslimin. Wa qala aydan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Wa qala aydan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratil mukarramin, para alim ulama, akramakumullah, rahimakumullah, para bapak-bapak hakim, para pejabat struktural, fungsional, wabil khusus pimpinan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang kali ini pada kesempatan hari ini hadir bersama kita Pak Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Bapak Muhammad Ihsan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada kesempatan siang hari ini setelah melaksanakan daripada sholat duhur secara berjamaah, kita masih didudukkan dalam sebuah majlis yang begitu besar,
majelis yang sangat-sangat besar. Majelis yang besar disebut majelis yang besar bukan karena yang datang adalah pembesar-pembesar. Disebut majelis yang besar bukan karena yang datang dengan jumlah yang begitu besar. Disebut majelis yang besar juga bukan karena tempatnya adalah tempat daripada orang-orang besar. Tetapi sebuah majelis yang besar adalah majelis di mana sebuah pertemuan, sebuah tempat yang dibicarakan tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan alhamdulillah kita didudukkan dalam sebuah majelis yang insya Allah kita akan bicarakan daripada kebesaran-kebesaran Allah. Bagaimana karunia-karunia Allah, bagaimana ayat-ayat Allah, sehingga mudah-mudahan soft-soft daripada malaikat sampai ke arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala bertumpuk-bertumpuk untuk daripada menghadiri majelis yang mulia ini. Maka kita hadirkan diri kita, luruskan niat kita, tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, Allah yang memberikan daripada kesempatan kita untuk duduk pada saat ini, pada waktu ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah keberuntungan manakala Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada seorang hamba untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah keberuntungan yang tidak mungkin dibandingkan dengan nilai dunia beserta isinya. Manakala seseorang hamba yang masih Allah pergunakan daripada dirinya, Allah pergunakan daripada waktunya, Allah pergunakan daripada fikirnya, Allah gunakan daripada tenaganya, Allah gunakan daripada matanya, Allah gunakan daripada telinganya, tangannya, setiap anggota badannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan salat zuhur kita, berjamaah kita, muzakarah kita benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai upaya diri kita untuk semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada sebuah kerugian yang paling besar, tidak ada sebuah khusran, sebuah kerugian yang begitu jumlahnya tak terhitung kiranya, walaupun dibandingkan dengan seluruh daripada niaga-niaga, harta-harta yang ada di muka bumi ini, manakala Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memilih dia dalam sebuah ketaatan, tetapi langkah kakinya, tenaganya, matanya, hatinya, telinganya, energinya, hartanya berjalan dalam alas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap perbuatan-perbuatan buruk kita, menutupi setiap aib-aib kita, menghapuskan setiap daripada dosa-dosa kita, membersihkan setiap daripada titik-titik kegelapan dalam hati kita, dan menggantinya dengan cahaya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita patut bersyukur. Bahkan semestinya syukur yang begitu besar melebihi daripada seseorang mendapatkan sebuah jabatan, seseorang mendapatkan sebuah harta, seseorang mendapatkan sebuah pangkat. Karena hari ini, pada hari yang pertama ini, kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan yang begitu mulia. Bagaimana ibadah-ibadah sunnahnya dinilai wajib oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah-ibadah wajibnya dilipat gandakan puluhan kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka sungguh merugi apabila Ramadan yang telah kita temui hari ini benar-benar tidak kita manfaatkan daripada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini terkadang Ramadan justru menjadi sebuah alasan bagi sebagian seseorang karena Ramadan kerjanya lemes, sehingga kerjanya hanya tidur saja. Walaupun memang orang tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, tetapi bukan berarti kemudian ia menghabiskan waktu hanya untuk tidur. Semestinya pelayanan, tapi dia malah tidur. Kalau tidur saja kemudian yang tidak bermaksiat kepada Allah itu Allah tidak suka. Bagaimana jika kemudian tidak tidur tetapi tidak melayani daripada masyarakat dengan akad yang dari awal kita bekerja, justru malah sibuk nonton YouTube, sibuk nonton daripada gambar-gambar yang Masya Allah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mengecap kita sebagai orang-orang yang tidak amanah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi takdir kita. 100 tahun yang lalu kita ini belum ada, dan hampir dipastikan 100 tahun yang akan datang kita ini telah tiada. Kita bukanlah manusia yang pertama datang di dunia ini. Telah banyak manusia-manusia yang telah Allah hadirkan di muka bumi ini. Kakek-kakek kita, para anbiya, para mursalin, dan mereka hari ini telah berangkat mendahului kita. Manusia hari ini merasa dunia ini begitu ramai, begitu sesak dan sempit, di jalanan-jalanan begitu ramai, bangunan-bangunan begitu luar biasa padatnya. Padahal setelah dunia ini ada keramaian yang lebih besar. Dunia ini memang ramai, tetapi setelah dunia ini akan lebih ramai lagi. Kita akan bertemu dengan kakek-kakek kita, kita akan bertemu dengan orang-orang pendahulu-pendahulu kita. Maka hanya meninggal waktu saja kapan kita akan diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang penulis dahulu, kalau saya mungkin masih tidak salah, adalah Profesor Komarudin Hidayat. Beliau menulis sebuah buku yang saya ingat betul ketika saya mahasiswa, saya membacanya tentang kematian. Bagaimana ditamsilkan, beliau menggambarkan manusia ini ketika dilahirkan ke dunia sebagaimana digambarkan seekor burung yang ditangkap dari hutan kemudian dimasukkan ke dalam sangkar, maka ia meronta dan meronta. Ia ingin keluar daripada sangkarnya. Ia berharap bahwasanya pintu daripada sangkar itu dapat daripada tempat menjadi celah keluar dirinya, karena ia ingin terbang kepada alam yang sesungguhnya, tempat asalnya yaitu hutan belantara. Tetapi ketika sehari burung itu disangkar, diberikan makan, diberikan minum, bahkan kemudian diberikan pasangan di dalamnya, hari berganti hari, kemudian bulan berganti bulan, lama kelamaan burung ini tidak tanpa daripada usaha dan upaya mencari makan, karena makanannya sudah ada di situ, minumannya sudah ada di situ, pasangannya sudah ada di situ. Ternyata ketika kemudian lambat laun dibuka daripada pintu sangkarnya, ia pun enggan untuk keluar daripada sangkarnya. Kenapa? Karena dia berpikir, untuk apa saya keluar sangkar padahal di sini sudah banyak makanan? Ketika saya keluar dari sangkar, bukankah mara bahaya begitu banyak di luar sana? Mujahadahnya sudah mulai berkurang. Begitulah tamsil daripada manusia. Ketika ia dilahirkan ke dunia ini, dia meronta, menangis-nangis, menjerit-jerit. Padahal dahulu dia di perut ibunya begitu nyaman. Ia tidak merasakan daripada gerah dan kepanasan. Makanan-makanan dia tidak perlu bekerja, tidak perlu menjadi hakim, tidak perlu menjadi pegawai, tidak perlu punya NIP, tidak perlu punya kantor. Allah sudah jamin rezeki seorang janin dalam perut ibunya. Ia pun tidak perlu menggunakan tangannya, ia pun tidak perlu menggunakan kakinya, ia pun tidak perlu menggunakan daripada matanya untuk melihat. Tetapi ketika ia lahir di dunia, maka ia terkaget-kaget
Ketika lahir ke dunia begitu dingin daripada angin yang ada di dunia ini. Ia mau makan tidak mampu makan sendiri. Ia ingin berjalan tapi dia tidak mampu berjalan. Bahkan ia pun tanpa busana, tidak bisa memakai busana sendiri. Ia mandi tidak mampu kecuali dimandikan oleh ibunya. Bahkan ia tidur pun ia ingin selalu dijaga, didekap oleh ibunya. Ia kaget ketika kemudian di dunia ini dilahirkan. Yang tadinya merasa nyaman dalam kandungan ibunya, keluar di dunia ini dia harus berupaya semakin besar. Ia berjalan tertatih-tatih untuk berjalan dan berlari. Ia tertatih-tatih diajarkan oleh ibunya untuk berbicara dengan fasih, kata demi kata. Tambah besar, tambah dewasa, begitu banyak daripada tantangan-tantangan. Tetapi manusia manakala sudah dewasa, menjadi orang yang kemudian besar, mempunyai daripada pekerjaan, maisha, kehidupan, lama-lama ia lupa, ia akan kembali kepada asalnya. Bahkan ia pun enggan kalau untuk daripada menuju kematian. Seolah-olah dia tidak ingat bahwasanya suatu saat dia akan mati, suatu saat dia akan kembali. Apakah dia rela atau tidak rela? Kenapa? Awalnya dia kemudian meronta dan menangis ke dunia. Lama-lama kemudian dia nyaman dan begitu bahagia, seolah-olah kebahagiaan dunia adalah segalanya. Ia lupakan ibadah, ia lupakan daripada apa saja yang untuk bekal akhiratnya, seolah-olah dia tidak akan pernah kembali kepada alam yang hakikatnya, yaitu akhirat. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak hari ini yang kemudian tidak memahami untuk apa kemudian kehidupannya di dunia. Seandainya seorang bayi tadi dalam janin, ia merasa tidak perlu tangan karena tidak perlu bekerja, tidak perlu megang palu sebagai hakim, tidak perlu daripada mengetik daripada putusan sebagai seorang hakim, atau mencatat-catat daripada karena dia sebagai panitera atau sebagai petani dia mencangkul di sawah. Dia tidak perlukan tangan, ia tidak perlukan mata, ia tidak perlukan kaki. Tapi alangkah malangnya seandainya seorang bayi yang ia lahir kemudian tanpa kaki, lahir tanpa mata, lahir tanpa daripada pendengaran yang sempurna, lahir tanpa bisa daripada berbicara, lahir tanpa tangan, maka ia menjadi seorang bayi janin yang cacat lahir di dunia. Alangkah susah kehidupannya, alangkah sulit ia menjalani hari-harinya. Begitulah hari ini. Manusia hari ini merasa sholat itu tidak penting. Sholat itu justru mengganggu pekerjaan. Pekerjaan sedang sibuk-sibuknya, sedang banyak-banyaknya. Azan lagi, azan lagi. Sholat lagi, sholat lagi. Seolah-olah ibadah itu membuat daripada penghalang untuk daripada dirinya. Seolah-olah sholat itu adalah hanya sesuatu yang menghalangi dirinya untuk mencapai kebahagiaan. Puasa tidak penting, iktikaf tidak penting. Maka padahal ketika ia meninggal dunia, ia tidak memerlukan tangannya, ia tidak memerlukan kakinya, tapi ia memerlukan amaliyah kehidupannya. Kuburannya ingin diterangi dengan sholat. Ia ingin masuk daripada surga tanpa hisab dengan melaksanakan sholat berjamaah. Padahal dulu dia sulit untuk berjamaah, karena dulu menganggap berjamaah tidak penting. Tilawah Al-Quran penerang daripada dirinya, menjadi ashab, menjadi teman ketika sendirian dalam kuburan. Hadirin, berbicara kuburan, jangankan dalamnya, di atasnya saja sudah menyeramkan, apalagi di dalam kuburannya. Adakah seseorang yang menjadi pejabat dan dia pejabat dalam bidang kelistrikan, PLN dan lain sebagainya, ketika meninggal dunia kemudian dalam kuburnya itu diterangi di dalam kuburnya dengan neon-neon yang begitu terang? Tidak. Kenapa? Karena itu dianggap tidak ada manfaatnya. Karena kubur ini yang sendirian. Ketika rumah kita yang begitu besar kemudian mati listrik, itu saja sudah menjadi gelap gulita dan sangat menyeramkan dalam diri kita. Bagaimana jika kubur kita itu begitu gelap dan kita sendirian, tidak ada yang menemani dan hanya ukuran yang begitu sempit? Di situ tidak berlaku listrik,
Tidak berlaku neon-neon, tidak berlaku senter, tapi yang menerangi adalah amaliyah agamanya. Yang menerangi adalah sholat-sholatnya, yang menerangi adalah bacaan Al-Qur'annya, yang menjadi teman kehidupan di kuburnya adalah amaliyah agamanya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita kemudian masih diberikan dalam suasana ketaatan kepada Allah, ini adalah karunia yang begitu besar. Terlebih lagi kita bekerja di pengadilan agama, judulnya saja sudah agama. Apa yang telah kita berikan untuk menghidupkan agama? Padahal hari-hari kita sudah hidup dari agama. Seandainya tidak ada agama Islam, ada peradilan agama Islam? Tidak ada. Adanya peradilan agama karena adanya agama. Maka sungguh lucu apabila aparatur peradilan agama tidak mau menghidupkan amaliyah agama. Ia hidup, ia memenuhi daripada hajat-hajat keperluannya di peradilan agama yang berdiri karena asbab adanya agama, tetapi ia tidak melaksanakan daripada amaliyah agama. Maka sungguh dia orang yang tidak tahu daripada terima kasih. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya memang karena suasana ketaatan harus dibentuk. Suasana daripada ketaatan kepada Allah memang harus dibentuk. Wajar jika kemudian Mahkamah Agung mencanangkan daripada zona integritas. Untuk apa? Membuat suasana agar berintegritas. Karena suasana dan keadaan juga menentukan daripada apakah seseorang itu terpengaruh dalam suasana ketaatan, kebenaran, atau kemaksiatan. Karena inilah takdir diri kita. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Al-Quran sudah menggariskan bahwa manusia ini memang Allah ciptakan dengan rasa keluh dan kesah. Ketika ada datang rasa sulit, ia berkeluh kesah. Tapi ketika dalam daripada bergelimang harta, dia lupa daratan. Dan karena memang dalam ayat yang lain kita sudah dijelaskan, manusia ini diciptakan daripada tanah. Khalaqal insana min tin. Nabi Adam alaihissalam, kakek kita, diciptakan dari tanah. Maka lihatlah sifat tanah. Tanah ketika dia terkena air, maka dia akan menjadi becek. Dan ketika dia kering kerontang dibakar api, maka dia akan menjadi kering begitu keras. Maka tanah ini mudah tersuasana, kena air dia lembek, kena daripada cahaya dan sengatan matahari dia akan mengeras. Itulah kemudian hati kita. Hati kita akan mudah taat kepada Allah dengan suasana ketaatan. Bagaimana hari ini Ramadan, orang yang tadinya tidak sholat daripada sunnah, bahkan sholat isya, berbondong-bondong melaksanakan daripada sholat tarawih, sholat sunnah. Kenapa? Karena ada suasana. Bahkan seorang anak kecil hari ini berlomba-lomba untuk berpuasa, apakah setengah hari, apakah satu hari full. Kenapa mereka kemudian kuat? Karena ada suasana. Maka suasana kebaikan dalam keluarga kita, suasana kebaikan di kantor kita, suasana kebaikan di kampung-kampung kita harus kita upayakan. Untuk apa? Karena hati kita mudah tersuasana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan hati kita dengan senantiasa untuk kuat dan tabah ketika kita dihadapkan dengan suasana yang tidak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kebaikan-kebaikan mensuasanakan ini. Ulama tamsilkan, karena hati kita ini kita tercipta dari tanah, maka lihatlah tanah yang tidak pernah digarap, maka lama-lama akan tumbuh daripada ilalang dan rerumputan. Sedangkan ilalang dan rerumputan adalah makanannya binatang ternak. Maka lihatlah sifat binatang ternak, ia hanya hari-hari berpikir bagaimana makan, berpikir hari-hari bagaimana minum, dan berpikir bagaimana berhubungan dengan lawan jenis. Maka hati manusia yang tidak pernah dirawat, yang tidak pernah daripada diberikan nafkah agama,
maka lama-kelamaan dalam hatinya akan ada sifat binatang ternak, di mana hari-hari hanya sibuk fikir bagaimana besok makan, bagaimana besok minum, dan bagaimana berhubungan dengan lawan jenis. Ketika ia tidak punya harta, ia mengatakan, ya Allah, besok makan apa? Setelah Allah berikan sedikit karunia, dia berpikir lagi, besok makan di mana? Bertambah lagi hartanya, maka akan bertambah berpikirannya, besok makan dengan siapa? Dan bahkan ketika Allah berikan daripada harta yang begitu banyak, berapa banyak orang yang kemudian manusia berpikir, besok makan siapa? Tetapi manakala hati itu, tanah itu dirawat dan dirawat, maka tidak akan seperti itu. Ulama melanjutkan, ketika tanah yang tadi rerumputan dan ilalang itu tumbuh menghadirkan daripada mengundang binatang ternak karena itu makanannya, ketika tanah itu dibiarkan, maka akan menjadi daripada hutan belantara. Hadirin, kalau sudah ada binatang ternak dan di situ hutan belantara, isinya bukan hanya binatang ternak, Pak Marwan, tapi isinya adalah binatang buas. Kenapa? Karena binatang buas makanannya binatang ternak. Maka lihatlah sifat binatang buas. Binatang buas mampu mengorbankan binatang yang lainnya demi kepentingan daripada dirinya. Orang lain mau tersakiti, orang lain mau terdolimi, tidak ada urusan. Yang penting kepentingannya terakomodir. Itulah hati manusia manakala tidak diolah dengan dan dirawat dengan perkara agama, maka lama-lama kelamaan yang awalnya hanya sifat binatang ternak, hanya mikir makan, mikir minum, mikir daripada berhubungan lawan jenis, maka lama-kelamaan akan timbul sifat binatang buas, yaitu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan pribadinya, walaupun harus mengorbankan daripada saudaranya. Orang yang tega sekali berkorupsi bantuan-bantuan, padahal itu dibutuhkan orang-orang miskin. Kenapa? Boleh jadi karena ia menghalalkan segala cara, karena telah tertempel sifat binatang buas. Dan ulama kemudian melanjutkan, apabila tanah ini tidak dirawat, terus tidak dirawat, maka hutan yang belantara ini yang isinya tadi binatang ternak ada, binatang buas ada, maka kemudian hutan yang begitu rimbun dedaunannya menutupi daripada sinar mentari dan matahari, maka tanahnya, permukaan tanahnya akan begitu lembab. Sedangkan kalau tanah sudah lembab, isinya adalah binatang berbisa. Apa sifat binatang berbisa? Sifat binatang berbisa, kadang-kadang ia tidak mendapatkan keuntungan, tetapi mudah untuk menyakiti daripada yang lain. Terkadang ular hanya mematuk, tetapi ia tidak memakan. Matuk langsung lari, padahal dengan mematuk itu mungkin dia tidak mendapatkan keuntungan. Begitu pula hati manusia ketika tidak dirawat dengan perkara agama, dengan amaliyah agama, maka lama-lama bukan hanya sifat binatang ternak yang ada dalam hatinya, di mana hanya pikir makan, mikir minum, mikir hubungan dengan lawan jenis, mikirkan daripada tempat tinggal, tapi juga kemudian sifat mudah mendolimi orang lain dengan keuntungan-keuntungan walaupun orang lain rugi. Dan yang terakhir adalah kadang-kadang ia tidak dapat untung pun gampang dan mudah menyakiti saudaranya. Berapa banyak lisan-lisan kemudian membicarakan aib-aib orang lain, padahal dengan membicarakan aib orang lain dia tidak mendapatkan keuntungan. Lisan yang kemudian memfitnah, padahal mungkin dia tidak dapat keuntungan. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ulama tamsilkan ketika hati kita tidak dirawat, maka juga akan timbul daripada sifat binatang ternak, binatang buas, dan binatang berbisa, yang pikirnya hanya hari-hari bagaimana makan, pikirnya hari-hari bagaimana minum, pikirnya hari-hari hanya bagaimana berhubungan dengan lawan jenis. Kemudian ia mudah daripada mengorbankan orang lain untuk kepentingan dirinya, dan kadang-kadang ia pun mudah sekali menyakiti hati orang lain, kata-katanya menyakiti hati orang lain walaupun ia tidak mendapatkan keuntungan. Tetapi ulama katakan ketika hati itu dirawat dan dirawat dan dirawat dengan perkara agama, amaliyah agama, mau'izah hasanah, dengan amal agama,
maka lama-lama akan timbul sifat malaikah. Apa sifat malaikah? Sifat malaikah adalah sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Sifat taat akan hadir kepada hati yang senantiasa daripada disirami perkara amaliah agama. Dan ketika hati itu terus dirawat dengan perkara agama, terus dirawat dengan perkara agama, dengan amaliah agama, maka akan muncul daripada sifat nubuwah, yaitu sifat daripada sebagaimana sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menjadi hamba seutuhnya yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kesulitan bahagia karena kesabarannya, dan dalam daripada kelimangan harta, rezeki yang melimpah, senantiasa bersyukur dengan tetap bahagia. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan akhlak Rasulullah SAW yang akan dimiliki oleh hati yang senantiasa kemudian dirawat oleh perkara agama, sebagaimana sifatnya Rasulullah, maka sifat ini awalnya adalah sifat akhlakul karimah, akhlakul hasanah, dan akhlakul azimah. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, akhlakul azimah adalah kemudian bagaimana akhlak Rasulullah yang paling tinggi, yaitu walaupun disakiti tetapi tetap membuat daripada membalas dengan kebaikan. Jika akhlakul hasanah, ketika berbuat baik dibalas dengan kebaikan yang sama, maka akhlakul karimah, berbuat baik ia akan balas dengan kebaikan yang lebih lagi. Tetapi akhlakul azimah, yaitu akhlak di mana walaupun seseorang menyakitinya, tetapi senantiasa di tengah malam ia mendoakan kebaikan kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka momen Ramadan ini adalah momen bagaimana kita membuat suasana agar hati kita mendapatkan tarbiyah, mendapatkan daripada asupan gizi, sehingga hati kita ini terang, sehingga hati kita lapang, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berikan daripada sifat kekayaan walaupun mungkin kondisinya kita dalam kemiskinan, sifat daripada kelapangan walaupun kita sedang dalam kondisi terjepit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mumpung Ramadan ini adalah bulan yang begitu dilipat gandakan amaliahnya, bagaimana kita targetkan solat kita yang biasanya tidak duha, maka laksanakan dengan duha, disempurnakan dengan solat tahajud, disempurnakan dengan solat qobliyah ba'diyahnya, disempurnakan dengan tadarus Al-Quran minimal 1 juz sehari, disempurnakan dengan zikir pagi petang, tasbihat, istighfar, dan salawat kepada Rasulullah SAW, tentunya dengan sholat tarawih secara berjamaah, dan mendengarkan daripada setiap mau'izah hasanah untuk meningkatkan amaliah diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Ramadan kita yang kita lalui yang baru sehari ini benar-benar menjadikan wasilah waktu untuk kita semakin dekat taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan awal kita berdoa mudah-mudahan dalam Ramadan ini kita dilindungi daripada setiap bala dan bencana. Kita berdoa untuk diri kita, keluarga kita, kantor kita, pimpinan kita, pimpinan di peradilan agama, peradilan tinggi agama, bahkan Mahkamah Agung, agar senantiasa mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, disehatkan badannya, dimudahkan setiap urusannya, ditutupi setiap aib-aibnya, dan Allah ampuni daripada setiap dosa-dosanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini adalah edisi awal bagaimana permintaan daripada Pak Direktur Fakultas TV, Bapak Marwan Ibrahim Pinga, untuk daripada memprakarsai acara ini yang tentunya didukung oleh daripada pimpinan kita, salah satunya Pak Ketua, Pak Wakil. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membalas kebaikan-kebaikan beliau-beliau, dan khususnya teman-teman yang walaupun hanya dengan alat yang begitu sederhana, mudah-mudahan ini menjadi media dakwah, bukan menjadi media untuk pamer-pameran, media untuk riak-riaan, tapi menjadi refleksi diri kita bahwasanya kita ini adalah makhluk yang begitu banyak dosanya, yang begitu banyak daripada aib-aibnya, karena Allah Subhanahu Wa Taala lah
yang masih menutupi aib-aib kita, masih mengangkat derajat kita. Mudah-mudahan Allah benar-benar memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Dalam kesempatan hari ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan bertemu kembali insya Allah dalam kesempatan-kesempatan yang lainnya, dalam momen-momen yang lainnya, tentunya dalam membicarakan perkara yang besar, yaitu perkara kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meningkatkan imaniyah kita, i'tiqadiyah kita, meluruskan ibadah kita, meluruskan muamalah kita, muasyarah kita, dan akhlak kita, sehingga benar-benar kita diterima menjadi manusia yang seutuhnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila taufik wal hidayah wal ridha wal inayah, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.